Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dan memenuhi mata kuliah Evaluasi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan judul materi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMK OTKP. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Al-Azhar dan rekan saya. Saya Muhammad Yusufa Al-Barbarikna. dan saya Muhammad Arjuna Al-Fajar. Oke, baik. Nomor yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan atau biasa kita sebut SKL, kompetensi inti KI, dan kompetensi dasar KD. Oke, next. Oke, yang pertama itu ada SKL, standar kompetensi lulusan. Apa itu SKL? SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Itu merupakan penjelasan singkat mengenai standar kompetensi lulusan. Oke, next. Lalu yang kedua itu ada kompetensi inti yang bisa disingkat dengan KI. KI merupakan kompetensi utama yang dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari oleh setiap peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran, baik di jenjang rendah maupun di jenjang yang paling tinggi. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar yang biasa kita sebut KD. KD merupakan bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap sekolah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengaku pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Itu merupakan penjelasan dari SKL, KI, dan KD. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang nomor 2 yaitu jelaskan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama yaitu dimensi sikap pada jenjang SMK. Dimensi sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani serta rohani. Dimensi sikap pada jenjang SMK sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuan pada jenjang SMK. Dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Dimensi pengetahuan pada jenjang SMK mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Dan yang terakhir yaitu dimensi keterampilan pada jenjang SMK. Dimensi keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016.
Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan harus memperhatikan yang pertama, perkembangan psikologis anak. Yang kedua, lingkup dan kedalaman. Yang ketiga, kesinambungan. Dan yang keempat, fungsi satuan pendidikan. Yang terakhir, lingkungan. Yang pertama, perkembangan psikologis anak. Perkembangan psikologis anak harus diperhatikan agar dapat mengetahui tingkat perkembangan peserta didik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan tingkat umur atau perkembangan pendidikannya. Dapat mengetahui tingkat kemampuan seseorang pada setiap fase perkembangan pendidikannya. Yang kedua, lingkup dan kedalaman. Lingkup dan kedalaman harus diperhatikan agar mencapai tujuan dari kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui serta diingat. Pada dasarnya, lingkup dan kedalaman dapat dicapai menjadi salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Yang ketiga adalah kesinambungan. Kesinambungan harus diperhatikan sebagai bahan pelajaran yang diperlukan untuk belajar atau belajar lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hendaknya sudah diajarkan pada tingkat pendidikan sebelumnya atau di bawahnya. Yang keempat, ada fungsi satuan pendidikan. Satuan pendidikan harus diperhatikan sebagai aspek yang menyelenggarakan layanan pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Yang kelima, ada lingkungan. Lingkungan pendidikan harus diperhatikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial itu sendiri. Selanjutnya akan ditulis oleh teman saya. Oke, untuk soal yang keempat yaitu apa kaitan antara standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar SMK otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dapat ditampilkan di layar ini adalah contoh kompetensi dasar yang diambil dari SMK Negeri 1 Bojonegoro, mata pelajaran administrasi keuangan. Jadi SKL, KI, dan KD berkaitan satu dengan yang lainnya. KI dan KD ini akan menghasilkan RPP yang akan digunakan guru dalam melakukan pembelajaran kepada siswa. Dan pada RPP tersebut akan berisi materi yang akan dipelajari. Contohnya yaitu dapat dilihat materi pokok 3.1 pengetahuan administrasi keuangan. Dan dari materi-materi tersebut, guru tentunya akan memberikan penilaian. Penilaian tersebut terdiri dari tes tertulis, penugasan, dan unjuk kerja. Jadi, KIKD akan menentukan standar kompetensi lulusan. Next. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.